Assalamualaikum para hadirin yang terhormat yang selalu rebahan di setiap saat. Untuk saat ini, DJ Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Langsung saja, alur cerita ini berawal dari seorang imigran menembak mati istri dan putranya sendiri sebelum ia kemudian bunuh diri. Istri dan anaknya lantas berubah menjadi zombie dan membunuh beberapa orang petugas medis dan polisi yang ada di TKP. Sebelum keduanya berhasil dilumpuhkan, Brett Reno, reporter yang tengah melaporkan kejadian tersebut, tergigit. Rekaman kejadian itu sendiri tidak pernah disiarkan. Sekelompok mahasiswa jurusan film dari Universitas Pittsburgh sedang membuat film horor di hutan dengan ditemani oleh dosen fakultas mereka, Profesor Andrew Maxwell. Mereka kemudian mendengar berita mengenai adanya pembunuhan massal dan orang-orang mati yang hidup kembali di berbagai wilayah. Ridley Wilmot dan Francine Sand memutuskan untuk pulang sendiri dan meninggalkan teman-temannya. Sementara yang lain tetap berpergian bersama dengan menggunakan mobil trailer mereka. Ada Jason Creed, Mary Dexter, Elliot Stone, Tony Revalio, Tracy Truman, dan Gordo Thorsen. Sebelum memulai perjalanan, Jason menjemput kekasihnya, Debra Moynihan, di asrama terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju rumah Debra, Mary yang berada di balik kemudi menabrak 3 orang yang telah berubah menjadi zombie. Oh my God, look. Kemudian Mary menghentikan mobil. Sebagai orang yang religius, Mary ternyata merasa sangat bersalah telah membunuh orang. Ia keluar dari mobil dan mencoba bunuh diri. Walau gagal, namun Mary mengalami luka parah. Teman-temannya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, kondisi terlihat sunyi. Tidak ada seorang pun yang masih hidup di sana, hanya ada zombie. Dengan baterai kameranya yang hampir habis, Jason memutuskan untuk mengecas kameranya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Mary tewas kehabisan darah dan berubah menjadi zombie. Karena Gordo tidak sanggup untuk menembaknya, Maxwell mengambil pistolnya dan membunuh Mary. Saat hendak meninggalkan rumah sakit, Gordo digigit oleh zombie. Tracy memohon agar ia tidak langsung dibunuh, melainkan menunggu sampai benar-benar berubah menjadi zombie. Some kind of poison or something. Maybe it is a virus. No. Setelah terbukti benar ia berubah, Tracy sendiri yang membunuhnya. Melanjutkan perjalanan, Debra dan kawan-kawan kembali menghadapi masalah. Kali ini mobil trailer mereka mogok. Seorang Amis bernama Samuel, yang kebetulan tinggal di dekat TKP, berusaha membantu mereka dengan meminjamkan lumbungnya sebagai garasi sementara. Belakangan, Tracy berhasil memperbaiki trailer tersebut, namun Samuel tewas dibunuh oleh zombie yang datang menyerbu. Melewati kota dan memikirkan cara untuk mengumpulkan persediaan dan bahan bakar, Debra dan kawan-kawan bertemu dengan sekelompok penyintas. Beberapa di antaranya adalah anggota National Guard. Di markas penyintas terungkap bahwa selama ini pemerintah melalui media berusaha untuk menutupi fakta mengenai adanya virus zombie. Jason jadi makin bersemangat untuk merekam segala sesuatu yang terjadi dan mengunggahnya ke media sosial. Debra menerima pesan teks dari adiknya, meyakini keluarganya masih hidup.
Debra berniat untuk menuju ke rumah dan menemui orang tuanya. Sementara itu, salah seorang penyintas tewas terkena serangan jantung. Masalahnya tubuhnya kini menghilang, menandakan ia telah berubah menjadi zombie dan berkeliaran di markas. Pencarian pun dilakukan dengan suasana penuh ketegangan. Dan Tony yang kemudian berhasil menyingkirkan zombie tersebut dengan cara melemparkan cairan asam ke kepalanya. Setelah mendapatkan bahan bakar dan perbekalan dari kelompok penyintas, Debra dan kawan-kawan akhirnya sampai di rumah Debra. Tak disangka ibu dan adik Debra ternyata sama-sama sudah berubah menjadi zombie. Bahkan ibunya tengah mukbang tubuh ayah Debra. Mau tidak mau, Maxwell membunuh keduanya. Tujuan dialihkan ke tempat tinggal Ridley. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok National Guard. Salah satunya adalah Sersan Crockett. Alih-alih membantu, mereka justru merampas seluruh perbekalan. Hanya kamera dan senjata saja yang disisakan. Beberapa waktu kemudian, Debra dan kawan-kawan tiba di mansion mewah milik keluarga Ridley. Ridley menyambut kedatangan mereka, namun di luar dugaan, semua orang yang ada di sana sudah meninggal, termasuk Francine dan kedua orang tua Ridley. Hanya Ridley yang masih bertahan hidup. Tony mulai curiga dengan tingkah laku Ridley. Nalurinya benar, Ridley ternyata sudah tergigit. Tak lama setelah itu, mengurung Debra dan Tony di kolam renang, Ridley tewas dan berubah menjadi zombie. Dia kemudian menyerang Jason dan Tracy. Alih-alih membantu Tracy, Jason malah asik merekam Ridley yang sedang memburu Tracy. Begitu berhasil melumpuhkan Ridley, Tracy yang kesal dengan ulah Jason lantas membawa kabur mobil trailer. Kemudian Ridley membunuh Elliot. Kendati demikian, Jason lebih memilih untuk tetap memburu Ridley dan merekamnya. Padahal Debra, Tony, dan Maxwell sudah mengajaknya untuk bersembunyi di dalam ruang kontrol hingga situasi aman. Belum lama berpisah jalan, Jason diserang oleh Ridley dan tergigit. Maxwell lalu membunuh Ridley dan juga Jason. Zombie-zombie mulai masuk ke dalam mansion. Elliot pun tetap berubah menjadi mayat hidup. Sesuai rencana, Debra, Tony, dan Maxwell lantas mengurung diri di dalam ruang kontrol. Dan itulah alur cerita film Diary of the Dead. Meski endingnya sedikit membagongkan, tapi lumayan untuk menemani malam-malam sepi kalian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.